karenanya kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat dan dapat menjalankan rapat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Nurholis selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua masing-masing divisi. Di sini saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan yang sekarang sedang berlangsung. Yang kedua akan ada sambutan dari Bapak Nurholis selaku pimpinan. Selanjutnya laporan dari masing-masing divisi. Selanjutnya ada diskusi strategi, penyampaian hasil diskusi, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Yang pertama, mari kita berdoa demi kelancaran rapat kita pada hari ini. Berdoa. Sudah selesai. Langsung saja kepada Bapak Nurholis, kami silakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa omset perusahaan kita ini sedang mengalami penurunan yang signifikan. Untuk itu kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut? Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari tiap divisi. Yang pertama divisi pendaftaran, Ibu Sulis, dipersilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan selama 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin menurun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penurunan omset dalam bentuk PPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data omset mengenai permintaan produk. Untuk seri 1 di tahun 2019, yang ini yang pertama ada 3,5, yang kedua ada 2,4, yang ketiga ada 2. Di tahun 2020 di seri 2, yang pertama ada 4,2, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 3. Di seri ketiga di tahun 2021 ada 4,5, yang kedua ada 4, yang ketiga ada 5. Yang selanjutnya ada di tahun 2022, yang pertama ada 4, yang kedua ada 2, yang ketiga ada 3,5. Nah, ini adalah mengenai permintaan produk untuk di tahun-tahun ya. Yang satu di tahun 2021 ada 29%, yang kedua di tahun 2019 ada 21%, yang ketiga di tahun 2020 ada 26%, yang terakhir keempat 2022 ada 24%. Ya, jadi ini data mengenai data omset permintaan produk. Semoga kita bisa dapat meningkatkan lagi mengenai penurunan omset di tahun berikutnya lebih baik. Jadi itu biar meningkat di tahun yang sekarang kan ada 40%. Nah, nanti tingkatin lagi lebih. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa penyebabnya sudah diketahui? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk passing sejenis yang memiliki harga yang lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Pada Ibu Sepina, dipersilakan. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan tahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan mengalami penurunan, setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Ya, kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin mengetahui bagian produksi. Apakah ada hubungannya? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Jika boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal 1/5. Itu saja laporan saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Saran terima. Kita akan menghubungi pihak terkait agar melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar
proses produksi tetap berjalan lancar. Ya, yang terakhir bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan, silakan diusulkan. Baik, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang sedang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan biayanya produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal ini yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih. Terima kasih Bu Srina atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui apa penyebabnya penurunan omset perusahaan, apakah dari masing-masing divisi ada ide? Izin berpendapat Pak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Terima kasih. Ide yang bagus. Menurut Anda apakah cara seperti itu efektif untuk meningkatkan penjualan pendapatan perusahaan? Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi, menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga harus memulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Terima kasih. Maaf sebelumnya Kak, saya izin menyela. Saya sangat sependapat dengan Ibu Rosna. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Kak, jika boleh mendapatkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Zoya karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nisrina, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor. Konsumen tetap yang membeli dalam jumlah. Mungkin saran Ibu Sabrina lebih tepat, tapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Sabrina. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-20%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang di bagian gudang bahkan Ibu Sina. Benar sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus kita lakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Sulis, Tio, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup? Ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak. Sebelumnya saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membantu tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di media sosial dan juga hal-hal yang lain berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual maupun dari diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama dengan supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya.
Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Sekian, terima kasih. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Sulistyo setelah itu. Baik Pak. Yang terakhir untuk Ibu Rosna, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja karyawan kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan telah tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan kami pertimbangkan setelah perusahaan telah mencapai target. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat Bapak dari Ibu sekalian. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga permasalahan ini dapat teratasi dengan mudah. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada Ibu Rosna. Baik, alhamdulillah rapat yang sudah berlangsung hari ini lancar. Sebelum mengakhiri rapat hari ini, saya akan membacakan hasil rapat kita hari ini. Di antaranya yang pertama akan dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui medsos. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10 hingga 25%. Yang keenam, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memproduksikan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Yang terakhir, rencana ribuan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan telah terpenuhi. Demikian rapat kita pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih. I know